sampai saat ini, itu semua karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia. Dan kita angkat pujian yang mengatakan Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan Yesus tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Kau Tuhan lebih dari karena janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu yang telah Engkau karuniakan kepada kami Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, Engkau ubahlah hidup kami Tuhan menjadi baru, agar kami bisa mendengarkan sebagian dari firman Tuhan Tuhan, agar kami bisa tanamkan dalam hati kami Tuhan, dan kami lakukan di luar sana Tuhan, agar menjadi berkat dan menjadi mujizat bagi orang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan tuntun sertai
kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami kepadamu, kurang dan lebihnya Engkau sempurnakan Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada haleluya? Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33. Kita mau tahu apa yang Tuhan bilang untuk kita semua pada hari ini. Mari kita baca secara bergantian. Saya baca ayat ganjil, kalian baca ayat genap. Firman Tuhan berbunyi demikian, ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu jadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33 kita baca bersama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Di sini Tuhan berkata kepada kita, janganlah kita khawatir akan apa yang kita makan, akan apa yang kita minum, dan apa yang kita pakai. Di sini Tuhan memberi pesan kepada kita untuk tidak khawatir untuk apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita pakai. Kita harus percaya besok itu akan mempunyai kesusahannya sendiri. Kita harus memiliki iman di dalam Tuhan agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nah, Tuhan di sini meminta kita percaya akan hari esok karena Tuhan ingin kita anak-anaknya itu memiliki iman yang kuat, memiliki rasa percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan hanya minta 2 syarat untuk mengenal Tuhan. Di sini Tuhan memberitahu kepada kita, yang pertama itu carilah dahulu kerajaan Allah. Yang kedua, carilah kebenarannya. Tuhan hanya minta 2 syarat itu kepada kita, karena kita jangan jadi seperti orang dunia di luar sana yang tidak memiliki iman. Karena di ayat 32 berbunyi gini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus memiliki rasa percaya kepada Tuhan, tidak khawatir akan hari esok. Dan semoga firman ini dapat tertanam di hati kita yang baik, agar kita tidak menjadi khawatir. Seperti yang dikatakan Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-3 berkata begini. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, seperti perumpamaan yang dikatakan di sini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Jadi ketika kita mendengar firman, kita juga harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dengan dari itu kita akan berbuah lebat. Nah, kita bisa berbuah itu artinya begini, kita bisa menjadi kayak semacam penolong bagi orang lain. Kita bisa mengucapkan kata-kata membangun dalam kehidupan sesama kita. Kita bisa menjadi contoh bagi orang-orang percaya. Nah, di sini yang menjadi penyebab orang tidak berbuah, yaitu yang pertama karena mereka tidak mengerti. Nah, di sini kenapa sih kita tidak berbuah? Kenapa sih kita tidak menjadi contoh? Kenapa kita masih
menjadi serupa dengan dunia itu karena kita tidak mengerti apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, karena kita hanya senang mendengar tapi tidak melakukan. Nah, ini yang sering manusia lakukan, yaitu mendengarkan firman tapi tidak dilakukannya. Seperti kata pepatah yang mengatakan masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Nah, itu seperti itu. Yang ketiga, karena mereka lebih cinta dunia. Ini memang karakternya manusia yang tidak mengenal Allah, yaitu mereka lebih cinta dunia. Lebih cinta dunia daripada cinta Tuhan. Padahal mereka sering katakan bahwa mereka itu cinta Yesus, tapi mereka sebenarnya tidak mengerti apa maksud dari cinta Tuhan itu. Mereka masih mencintai dunia, sama seperti halnya anak-anak muda sekarang, yaitu pacaran di luar kehendak Tuhan, berbicara kasar, dan sering merokok, mabuk-mabukan, seperti itu. Nah, pesan dari firman Tuhan ini adalah hati-hati, jangan sampai ketiga hal ini terjadi, sehingga kita menjadi orang Kristen yang bantet, yang imannya tidak bertumbuh dan masih dipenuhi dengan kekuatan Tuhan. Tetapi biarlah kita dewasa dalam hubungan kita dengan Tuhan, yang memiliki pengertian, pengenalan, dan nilai kepercayaan kepada Tuhan, sehingga kita tidak pernah ragu akan penyediaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin firman Tuhan pada saat ini. Amin. Yang singkat ini biarlah yang menjadi kekurangan daripada firman Tuhan ini dapat disempurnakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah hidup kami tidak menjadi khawatir lagi Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kami ingin berbeda dengan manusia Tuhan yang di luar sana yang tidak mengenal Engkau. Biarlah kami bisa menjadi contoh dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Dan kami minta Tuhan agar firman yang sudah saya sampaikan tadi Tuhan dapat berbuah di hati kami, tertanam baik di hati kami Tuhan, agar kami bisa melakukannya nanti Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon Tuhan anak-anak yang sedang mendengarkan, biarlah mereka juga diberkati dalam sekolahnya Tuhan, diberkati orang tuanya, diberkati segala yang menjadi urusannya Tuhan, biarlah mereka dapat mencapai cita-cita mereka dengan baik Tuhan. Dan Tuhan, kami dari sini akan pulang, tiba sampai di rumah dengan selamat. Kalau Engkau jalanin demi kami, inilah yang menjadi doa kami Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.